Assalamualaikum sahabat semua. Selamat datang di channel Alur Film Singkat. Tempat kita belajar dari kisah penuh hikmah, humor, dan kecerdasan Abu Nawas. Dari cerita jenaka hingga syair penuh makna, mari kita temukan pelajaran hidup yang abadi bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Di sebuah desa sederhana di Persia, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga miskin namun penuh kasih sayang. Rumah kecil berdinding tanah liat menjadi saksi tangisan pertamanya yang nyaring, seakan memberi tanda bahwa kelak ia akan dikenal luas. Bayi itu diberi nama Abu Nawas. Ayahnya seorang perantau yang jarang pulang, sementara ibunya wanita tabah yang membesarkan anaknya dengan doa dan kesabaran. Kehidupan mereka serba kekurangan, namun kebahagiaan hadir dalam bentuk canda dan harapan. Sejak awal, orang-orang desa melihat ada sinar cerdas di mata bayi itu. Tidak ada yang tahu, dari rumah sederhana itu akan lahir seorang tokoh besar, penyair yang bijak, jenaka, dan abadi dalam cerita rakyat. Sejak kecil, Abu Nawas dikenal cerdas dan suka membuat orang tertawa. Di saat teman-temannya sibuk bermain, ia justru sibuk bertanya tentang hal-hal yang sulit dijawab orang dewasa. Mengapa matahari tidak pernah lelah terbit? Tanyanya polos, membuat orang tua kebingungan. Ibunya sering tertawa geli, kadang kewalahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan nakal itu. Selain pintar bertanya, Abu Nawas juga suka menirukan gaya bicara orang tua di desa, membuat semua orang terpingkal. Meski usianya masih kecil, ia sudah bisa menyelesaikan perselisihan sederhana antar teman dengan akal cerdiknya. Kehidupan desa yang sederhana membuat imajinasinya berkembang, mengolah segala hal jadi bahan tawa sekaligus pelajaran. Orang-orang mulai sadar, bocah ini tidak biasa. Ia cerdas, kritis, dan penuh kelucuan. Ketika beranjak remaja, Abu Nawas mulai belajar di masjid kota. Di sana ia belajar membaca Al-Quran, tafsir, hadis, hingga dasar-dasar sastra Arab. Guru-gurunya kagum pada semangat belajar bocah itu. Abu Nawas selalu duduk di depan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Namun kadang melontarkan pertanyaan yang membuat semua orang tertawa. Mengapa kita harus belajar bersuci? Bukankah air sudah suci dengan sendirinya? Tanyanya suatu kali. Walau terdengar lucu, pertanyaannya selalu dalam dan mengandung logika yang unik. Masjid itu menjadi tempat pertama Abu Nawas menimba ilmu agama, adab, dan sastra. Dari sana, wawasannya berkembang luas, dan kecerdasannya makin terasah. Ia tidak hanya pandai menyerap ilmu, tetapi juga mampu menyampaikannya dengan cara yang sederhana, menghibur, sekaligus menyentuh hati. Suatu hari, gurunya bertanya kepada murid-murid tentang makna sebuah ayat. Semua murid terdiam, lalu Abu Nawas menjawab polos, "Ayat ini mengingatkan kita agar selalu ingat Allah, kecuali saat tidur, karena kalau sedang mimpi, siapa bisa ingat?" Seluruh kelas terkejut, lalu pecah tawa. Bahkan gurunya yang biasanya tegas, ikut tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Abu Nawas sambil berkata, "Engkau berbeda, Nak. Jawabanmu nakal, tapi jujur dan penuh makna." Dari kejadian itu, gurunya menyadari bahwa murid ini memiliki cara pandang unik. Ia tidak sekadar menghafal ilmu, tetapi mampu mengolahnya dengan kecerdasan dan humor. Sejak hari itu, Abu Nawas makin dikenal di masjid sebagai murid cerdas yang selalu membuat orang belajar sekaligus tersenyum. Suatu sore, di pasar kota, diadakan lomba syair rakyat. Peserta terdiri dari orang dewasa dan penyair muda. Namun Abu Nawas yang masih remaja memberanikan diri ikut. Dengan lantang, ia melantunkan syair sederhana yang penuh humor, membandingkan hidup miskin dan kaya dengan kata-kata jenaka. Orang-orang pasar tertawa terbahak, sekaligus merenung karena ada makna mendalam di baliknya. Juri terkejut melihat keberanian bocah kecil itu, dan akhirnya menobatkannya sebagai pemenang. Abu Nawas pulang dengan hadiah sederhana, namun hati yang penuh kebanggaan. Itulah pertama kalinya ia merasakan kekuatan kata-kata. Mampu menghibur, menyindir, sekaligus menyentuh hati banyak orang. Setelah usianya semakin dewasa, Abu Nawas merasa perlu menimba ilmu lebih luas. Ia mendengar Baghdad adalah pusat ilmu, sastra, dan peradaban. Dengan tekad kuat, ia meninggalkan desanya, berjalan kaki, menumpang kafilah, dan tidur di jalan demi sampai ke kota besar itu. Perjalanan berat dilalui dengan sabar. Sesekali ia menghibur para musafir dengan syair lucunya,
sehingga mereka memberinya makanan dan tumpangan. Sesampainya di Baghdad, matanya terbelalak melihat kemegahan kota, masjid besar, pasar ramai, dan istana yang megah. Di sanalah, petualangan besarnya benar-benar dimulai. Di Baghdad, Abu Nawas belum punya tempat tinggal. Ia akhirnya diterima menginap di rumah seorang ulama dermawan yang melihat kecerdasannya. Sebagai balasan, Abu Nawas rajin membantu pekerjaan rumah, menimba air, membersihkan halaman, hingga menjaga perpustakaan kecil sang ulama. Meski sederhana, ia bahagia karena bisa belajar langsung dari kitab-kitab langka. Setiap malam, ia duduk membaca hingga larut, lalu tersenyum sendiri ketika menemukan kalimat yang bisa ia olah jadi syair lucu. Ulama itu semakin sayang padanya, karena tahu anak muda ini berbeda, cerdas, rajin, dan rendah hati. Di Baghdad, Abu Nawas mulai dikenal orang-orang karena kepandaiannya berbicara. Ia tidak hanya pandai menyusun kata-kata, tetapi juga tahu cara membuat orang tersenyum di tengah kesulitan. Saat bertemu pedagang di pasar, ia bisa menyindir harga mahal dengan kelucuan. Saat bertemu fakir miskin, ia bisa memberi semangat dengan syair sederhana. Perlahan, namanya tersebar. Orang mulai mencari Abu Nawas bukan hanya sebagai teman bercanda, tetapi juga penasihat kecil yang bisa menenangkan hati. Kabar tentang kepintaran Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga istana. Suatu hari, ia mendapat undangan untuk hadir di majelis Khalifah Harun al-Rashid. Jantungnya berdegup kencang, antara bangga dan gugup. Dengan pakaian sederhana, ia melangkah masuk ke istana megah, dipenuhi para menteri dan penyair terkenal. Saat dipanggil menghadap, ia memberi salam dengan tenang, lalu menyampaikan syair jenaka yang membuat Khalifah tersenyum. Itulah awal hubungan panjang antara Abu Nawas dan istana, yang penuh ujian sekaligus peluang. Dalam majelis pertama itu, seorang menteri sombong mencoba meremehkan Abu Nawas. Dengan tenang, Abu Nawas melantunkan syair. Yang merasa tinggi, jangan lupa tanah di bawah kakinya. Yang merasa besar, jangan lupa pernah kecil di buayan. Semua terdiam, lalu tertawa karena sindiran itu begitu halus namun tepat sasaran. Sang menteri tersipu malu, sementara Khalifah Harun al-Rashid tertawa puas. Dari hari itu, Abu Nawas benar-benar diakui sebagai sosok cerdas dan jenaka yang layak duduk di lingkaran istana. Di pasar Baghdad, seorang pedagang menipu pembeli dengan menimbang emas palsu. Abu Nawas, yang sedang lewat, memperhatikan gerak-gerik pedagang itu. Dengan santai, ia mengumumkan bahwa ia memiliki timbangan ajaib yang bisa mengetahui kebenaran. Pedagang sombong itu menantang Abu Nawas, tetapi bocah cerdas itu menertawakannya di depan umum, menunjukkan trik pedagang itu. Orang-orang tersadar dan tertawa melihat kelicikan pedagang terbongkar. Pedagang itu malu, sementara Abu Nawas mendapatkan reputasi sebagai orang cerdik yang bisa menyingkap penipuan. Dua pedagang berselisih mengenai siapa yang berhak atas tempat jualan. Abu Nawas mengusulkan teka-teki sederhana, siapa yang bisa membawa batu ke sungai tanpa basah. Kedua pedagang bingung, dan sementara mereka mencoba menyelesaikannya, Abu Nawas menunjukkan cara membagi tempat jualan dengan adil. Orang-orang kagum, karena persoalan yang rumit terselesaikan dengan logika dan humor. Kedua pedagang pun berdamai, dan Abu Nawas semakin dikenal sebagai mediator ulung. Seorang fakir miskin menangis karena tidak bisa membeli roti. Abu Nawas berpura-pura membuat pertunjukan lucu di pasar, melontarkan syair jenaka tentang pedagang dan pembeli. Orang-orang tertawa dan memberikan uang kepada Abu Nawas. Ia lalu menyerahkan semua kepada fakir itu. Fakir miskin tersenyum lega, sementara rakyat kagum pada kepintaran Abu Nawas yang mampu menolong dengan cara kreatif dan menghibur. Seorang pedagang kain menipu Abu Nawas dengan menjual kain murah sebagai kain mahal. Alih-alih marah, Abu Nawas berpura-pura membeli semua kain sambil mengucapkan syair jenaka tentang keserakahan. Pedagang itu menjadi bingung, sementara Abu Nawas menjual kembali kain tersebut secara jujur dan mendapat keuntungan kecil. Orang-orang tersenyum melihat kelicikan Abu Nawas yang memutarbalikkan situasi dengan cerdas, sekaligus memberi pelajaran moral kepada pedagang curang. Khalifah mengadakan pertemuan pejabat istana, dan beberapa pejabat korup tampak sombong. Abu Nawas menyusun syair jenaka namun pedas, yang menumpuk harta sambil tertawa, lupa rakyat lapar di luar sana. Semua orang terdiam, lalu tertawa geli karena sindiran itu tepat sasaran. Pejabat korup tersipu malu, sementara Khalifah mengangguk puas.
Syair itu membuat Abu Nawas semakin terkenal karena keberaniannya menyampaikan kebenaran dengan humor. Seorang bangsawan kaya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia menaruh emas di berbagai tempat dan menantang Abu Nawas menemukannya. Abu Nawas pura-pura kebingungan, lalu menari-nari sambil bersyair jenaka, hingga akhirnya emas itu ditemukan di tempat yang tidak diduga. Semua orang tertawa melihat akalnya, dan bangsawan itu tersenyum kagum. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa menaklukkan situasi rumit dengan humor. Dalam sebuah lomba puisi di istana, penyair terkenal memamerkan syair panjang dan sulit dipahami. Abu Nawas maju, melantunkan syair pendek namun jenaka dan syarat makna, yang sederhana kadang lebih tajam dari yang panjang. Semua orang terkesima, termasuk Khalifah. Abu Nawas dinobatkan sebagai pemenang. Dari sini, namanya makin harum, dan orang-orang belajar bahwa kreativitas dan humor bisa mengalahkan formalitas kaku. Seorang pedagang kaya berbohong dalam persidangan untuk merugikan saingannya. Abu Nawas dipanggil sebagai saksi. Dengan logika sederhana namun mengena, ia menanyai pedagang itu dan memperlihatkan kontradiksi perkataannya. Pedagang itu akhirnya mengaku bersalah. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan, ketelitian, dan keberanian bisa menegakkan keadilan tanpa harus marah atau kasar. Suatu hari, beberapa prajurit istana dipertunjukkan teka-teki logika oleh Abu Nawas. Ia bertanya, jika kalian berjalan 10 langkah ke depan dan 10 langkah ke belakang, di mana kalian sekarang? Prajurit-prajurit bingung, sementara Abu Nawas tersenyum. Dengan penjelasan sederhana, ia menunjukkan bahwa mereka berada di tempat semula. Prajurit itu kagum sekaligus terhibur, menyadari kekuatan berpikir logis dengan cara ringan dan lucu. Abu Nawas tidak hanya menghibur orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Ia mengajarkan nilai kejujuran, kesabaran, dan kepandaian dengan cerita binatang lucu atau teka-teki sederhana. Anak-anak tertawa, sambil menyerap pesan moral tanpa terasa seperti pelajaran membosankan. Cara mengajar yang jenaka ini membuat Abu Nawas dicintai banyak orang. Ia menunjukkan bahwa pendidikan bisa menyenangkan, dan humor adalah alat yang ampuh untuk menanamkan kebijaksanaan sejak dini. Seorang wanita tua menangis karena kambingnya hilang di pasar. Abu Nawas mendekat dan menenangkan sambil melontarkan syair jenaka tentang kambing nakal yang ingin berkelana. Dengan akalnya, ia menyusuri jejak kambing itu, lalu menemukannya di belakang pasar. Wanita itu tersenyum lega dan memeluk Abu Nawas. Kisah ini tersebar, membuat orang kagum pada kecerdikan dan kepedulian bocah cerdas ini. Seorang pencuri mencuri roti dari pedagang kecil. Abu Nawas pura-pura menawarkan roti, ajaib, yang bisa berbicara. Pencuri takut, lalu mengembalikan roti sambil gemetar. Pedagang lega, dan orang-orang kagum pada kecerdikan Abu Nawas yang mampu menegakkan keadilan tanpa kekerasan. Khalifah memberlakukan pajak baru, membuat rakyat keluh kesah. Abu Nawas menulis syair jenaka. Pajak naik, dompet tipis, tapi senyum pejabat tetap manis. Syair itu tersebar di pasar, membuat orang tersenyum dan merenung. Pesan moral tersampaikan, kritik bisa disampaikan dengan humor tanpa menyinggung. Musim panen gagal, rakyat sedih dan lapar. Abu Nawas berdiri di tengah pasar, melantunkan syair lucu tentang petani dan kuda malas. Orang-orang tertawa, meski perut kosong. Dengan tawa itu, hati mereka sedikit terhibur. Abu Nawas menunjukkan bahwa humor bisa menjadi obat di saat sulit. Khalifah Harun al-Rashid bertanya kepada Abu Nawas tentang kehidupan dan keadilan. Abu Nawas menjawab dengan bijak dan jenaka, keadilan itu seperti air, jika mengalir dengan benar, semua akan terpuaskan, jika tersumbat, semua akan kering. Khalifah tersenyum puas, mengagumi kecerdasannya yang mampu menjawab serius dengan humor halus. Abu Nawas membuat patung kayu sederhana untuk menjelaskan sebuah perumpamaan tentang keserakahan. Ia mencontohkan bagaimana patung itu memakan semua harta, lalu hanya tersisa kayu kosong. Orang-orang tertawa, tapi memahami pesan moralnya. Dengan cara kreatif ini, Abu Nawas membuktikan bahwa pendidikan bisa dikemas dengan humor dan visualisasi. Abu Nawas ingin menguji keikhlasan orang kaya. Ia menyamar menjadi pengemis, meminta sedekah. Orang kaya yang murah hati memberi dengan senyum, sementara yang tamak mengeluh. Abu Nawas tersenyum, lalu mengungkap identitasnya, memberi pelajaran moral tanpa harus menegur secara keras.
Seorang kadhi memutuskan perkara secara sembrono. Abu Nawas dipanggil memberi pendapat. Dengan logika sederhana, ia menanyakan fakta-fakta yang terlewat, membuat hakim tak bisa membantah. Keputusan pun berubah adil. Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdikan dan logika bisa menegakkan kebenaran, bahkan menghadapi orang berkuasa. Beberapa musuh mengejek Abu Nawas di pasar. Alih-alih marah, ia menyusun syair jenaka yang membalik ejekan menjadi humor, membuat semua orang tertawa. Musuhnya malu, sementara rakyat kagum pada kemampuan Abu Nawas mengubah negatif menjadi positif. Dua keluarga bertengkar karena sengketa tanah. Abu Nawas memanggil kedua pihak, lalu memberi teka-teki lucu yang membuat mereka tertawa sekaligus berpikir. Dengan cara itu, mereka sepakat berdamai. Abu Nawas menunjukkan bahwa humor bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan konflik. Seorang pencuri mencuri sandal Abu Nawas. Alih-alih marah, Abu Nawas menyusun rencana lucu. Ia menempelkan catatan di sandal palsu yang berbunyi, "Aku sandal ajaib, bisa membuatmu malu." Pencuri yang memakai sandal itu dikejar orang-orang karena bunyi catatan. Semua tertawa, termasuk pencuri yang akhirnya malu dan mengembalikan sandal asli. Di pasar, pedagang sering terburu-buru dan kesal. Abu Nawas menanyakan teka-teki sederhana namun membingungkan tentang harga barang dan jumlah koin. Pedagang bingung, lalu sadar bahwa kesabaran adalah kunci dagang yang baik. Orang-orang tertawa melihat kelicikan Abu Nawas mengajarkan pelajaran. Seorang anak dituduh mencuri roti. Abu Nawas menanyai anak itu dengan pertanyaan sederhana, membuatnya menceritakan kebenaran. Rakyat menyaksikan, dan tuduhan palsu pun gugur. Anak itu lega. Sementara Abu Nawas menunjukkan cara menegakkan kebenaran dengan logika dan ketenangan. Seorang pedagang menuduh Abu Nawas mencuri uang. Abu Nawas pura-pura bingung, lalu mengatur skenario jenaka sehingga pedagang itu terlihat bersalah sendiri. Orang-orang tertawa, dan Abu Nawas membersihkan namanya tanpa perlu konfrontasi keras. Seorang budak dijual oleh tuannya. Abu Nawas merancang trik cerdas. Ia menukar beberapa barang sehingga budak itu dianggap berhak mendapat kebebasan. Pemilik terkejut, rakyat bersorak. Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdikan bisa menolong yang lemah tanpa kekerasan. Khalifah jatuh sakit dan murung. Abu Nawas hadir dengan syair lucu tentang kucing dan tikus, membuat Khalifah tertawa. Selera humor Abu Nawas membuat suasana hati Khalifah membaik. Semua orang kagum bahwa kecerdikan dan jenaka bisa menjadi obat bagi hati yang sedih. Maling sering mencuri di pasar malam. Abu Nawas memasang jebakan sederhana. Ember berisi air di atas pintu, lalu meninggalkan pesan jenaka. Saat maling datang, air tumpah dan maling ketakutan. Orang-orang tertawa melihat akal Abu Nawas yang kreatif menegakkan keadilan tanpa kekerasan. Seorang petani bingung menghadapi harga hasil panen yang jatuh. Abu Nawas datang, memberikan saran sederhana tapi cerdas. Menjual hasil panen sedikit demi sedikit dan menukar sebagian dengan ternak. Petani itu tersenyum lega. Sedangkan rakyat kagum pada kepintaran Abu Nawas membantu siapapun tanpa pamrih. Seorang pemuda dituduh mencuri perhiasan. Abu Nawas menyusun strategi cerdas. Ia menanyai saksi dengan pertanyaan tak terduga yang membuka kebohongan mereka. Kebenaran terungkap, pemuda itu terbebas. Abu Nawas menjadi pahlawan lokal karena keberaniannya menegakkan keadilan. Dalam majelis Khalifah, muncul teka-teki sulit tentang hidup dan keadilan. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan sederhana, hidup itu seperti sungai. Jika mengalir dengan baik, semua tersenyum. Orang-orang kagum karena jawaban itu mengandung kebijaksanaan besar, padahal terdengar ringan dan jenaka. Di istana, beberapa pejabat memamerkan kekayaan dengan sombong. Abu Nawas melantunkan syair jenaka. Yang menumpuk harta sambil tertawa, lupa rakyat lapar di luar sana. Semua orang tertawa, termasuk Khalifah. Pejabat rakus tersipu malu. Dengan humor, Abu Nawas menegur keburukan tanpa menyinggung secara kasar, menunjukkan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata halus untuk keadilan. Abu Nawas melihat anak-anak yatim sedih. Ia mengajak mereka bermain teka-teki kata sambil bersyair lucu. Anak-anak tertawa, sekaligus belajar arti kesabaran, kebijaksanaan, dan kerjasama. Dengan cara itu, Abu Nawas menyebarkan kebahagiaan dan pelajaran moral tanpa perlu menggurui. Dalam majelis, Abu Nawas menggunakan kata-kata untuk membentuk lukisan yang memvisualisasikan kebenaran.
Semua orang terpesona, menyadari pesan moral tanpa merasa dihakimi. Ia menunjukkan bahwa seni kata bisa mendidik, menghibur, dan menyampaikan pesan sekaligus. Seorang pedagang mengklaim airnya lebih murni daripada tetangga. Abu Nawas mengadakan uji sederhana, menggunakan logika dan sedikit humor. Semua orang menyaksikan, dan klaim palsu terbongkar. Dengan cerdik dan jenaka, Abu Nawas menegakkan kebenaran di depan halayak. Seorang pedagang emas mencoba menipu pembeli. Abu Nawas menanyai pedagang dengan pertanyaan licik yang mengecoh pedagang itu sendiri. Pedagang bingung, akhirnya mengaku. Orang-orang kagum, belajar bahwa kecerdikan bisa menegakkan keadilan. Khalifah menghadapi masalah pemerintahan. Abu Nawas menyusun syair jenaka namun syarat makna. Pemimpin yang bijak mendengar suara rakyat, bukan hanya gemerlap istana. Khalifah tersenyum, merasa tersentuh, dan menerima nasihat itu. Abu Nawas membuktikan bahwa humor bisa menyampaikan pesan serius. Seorang penyihir menipu rakyat dengan trik sulap palsu. Abu Nawas pura-pura kagum, lalu mengekspos trik itu di depan umum dengan cara jenaka. Rakyat terhibur, penyihir malu, dan Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang cerdas dan jujur. Dalam pesta istana, Abu Nawas tampil dengan syair lucu yang mengundang tawa semua tamu. Bahkan pejabat serius pun tersenyum. Ia menunjukkan bahwa tawa adalah jembatan untuk menyatukan hati, sekaligus membangun reputasi sebagai penghibur ulung. Dua keluarga berselisih soal tanah. Abu Nawas menyusun teka-teki yang lucu namun penuh logika. Kedua belah pihak tertawa dan akhirnya sepakat berdamai. Abu Nawas menegaskan bahwa humor dan kecerdikan bisa menyelesaikan konflik serius. Seorang pengemis diperlakukan kasar oleh pedagang. Abu Nawas memprotes dengan syair jenaka yang menyindir kekasaran itu. Pedagang tersipu malu, rakyat tersenyum. Abu Nawas menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan melalui kecerdikan, humor, dan keberanian. Abu Nawas bercerita tentang kura-kura dan kelinci kepada anak-anak desa. Ia melontarkan humor di setiap adegan, sambil menyisipkan pesan bahwa kesabaran lebih penting daripada kecepatan. Anak-anak tertawa dan sekaligus memahami makna sabar, mengingatkan bahwa pembelajaran bisa menyenangkan. Beberapa rakyat mengejek Abu Nawas karena penampilannya sederhana. Alih-alih marah, ia menyusun syair jenaka yang membalik ejekan menjadi pelajaran tentang rendah hati. Orang-orang tertawa, sambil belajar bahwa ejekan bisa diubah menjadi hikmah. Abu Nawas membuat kotak kayu yang seolah menghitung barang yang dimasukkan. Pedagang yang mencoba menipu terungkap, dan orang-orang kagum pada kepintarannya. Dengan cara sederhana dan lucu, ia menegakkan kejujuran tanpa kekerasan. Seorang pejabat sombong menantang Abu Nawas. Ia pura-pura bingung dan polos, membuat pejabat itu marah sendiri. Semua orang tertawa melihat kelicikan Abu Nawas yang mengubah situasi rumit menjadi hiburan sekaligus pelajaran moral. Tetangga berselisih karena hal sepele. Abu Nawas datang, melontarkan teka-teki dan syair lucu yang membuat mereka tertawa dan sadar akan kesalahan. Konflik pun mereda, menunjukkan bahwa humor bisa menjadi solusi. Seorang hakim tergesa-gesa memutus perkara. Abu Nawas menanyakan fakta-fakta kecil dengan cerdik, membuat hakim salah ucap di depan publik. Semua orang tertawa, sementara kasus diselesaikan dengan adil. Abu Nawas menunjukkan kecerdikan dalam menegakkan hukum. Abu Nawas berpakaian sederhana, menjual barang di pasar untuk melihat kejujuran pedagang lain. Ia menertawakan yang curang dan memuji yang jujur. Orang-orang kagum, dan ia menyebarkan pelajaran moral melalui pengalaman sederhana itu. Sebelum pasukan berangkat perang, Abu Nawas membacakan syair jenaka tentang strategi dan keberanian. Prajurit tertawa dan semangat mereka meningkat. Ia menunjukkan bahwa humor bisa menenangkan hati sekaligus membangkitkan semangat. Di majelis Khalifah, Abu Nawas memberikan teka-teki filosofis tentang langit dan bumi. Jawaban jenakanya membuat semua tertawa, namun menyadari makna mendalam tentang kehidupan dan alam semesta. Cara ini membuat pelajaran tersampaikan tanpa terasa menggurui. Abu Nawas diundang menjadi saksi pernikahan. Ia menyisipkan syair lucu tentang cinta dan tanggung jawab, membuat pengantin dan tamu tersenyum. Dengan humor, ia menyampaikan pesan moral tentang komitmen dan kehidupan berkeluarga. Seorang saudagar kaya mencoba menimbun harta tanpa peduli rakyat. Abu Nawas berpura-pura menjadi pedagang miskin yang butuh pinjaman.
Ia mengajukan pertanyaan jenaka dan logis tentang perdagangan, membuat saudagar bingung. Akhirnya, saudagar menyadari keserakahannya dan mulai berdonasi kepada yang membutuhkan. Abu Nawas tersenyum, menunjukkan bahwa kecerdikan bisa menanamkan kesadaran moral pada orang sombong tanpa memarahi atau menegur secara langsung. Seorang saudagar kaya mencoba menimbun harta tanpa peduli rakyat. Abu Nawas berpura-pura menjadi pedagang miskin yang butuh pinjaman. Ia mengajukan pertanyaan jenaka dan logis tentang perdagangan, membuat saudagar bingung. Akhirnya, saudagar menyadari keserakahannya dan mulai berdonasi kepada yang membutuhkan. Abu Nawas tersenyum, menunjukkan bahwa kecerdikan bisa menanamkan kesadaran moral pada orang sombong tanpa memarahi atau menegur secara langsung. Seorang pedagang munafik memamerkan amalnya hanya untuk mendapat pujian. Abu Nawas melantunkan syair jenaka, yang tampak suci kadang menyimpan kelicikan, yang dia menunggu diam-diam berbagi kebaikan. Orang-orang tertawa, namun menyadari pesan moralnya. Abu Nawas mengajarkan bahwa sindiran bisa disampaikan dengan cerdas dan halus. Di majelis khalifah, seorang menteri sombong menantang Abu Nawas dengan pertanyaan sulit. Abu Nawas membalik pertanyaan itu dengan cerdas, membuat menteri kebingungan dan khalifah tersenyum. Semua belajar bahwa berpikir kreatif dan logika bisa menaklukkan kesombongan, sekaligus membuat suasana tetap ringan. Seorang petani bingung menghadapi gagal panen. Abu Nawas mengusulkan metode sederhana, menyimpan hasil panen sebagian untuk masa sulit dan menukar sebagian dengan barang lain. Petani lega dan mulai mengikuti saran itu. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan bisa membantu rakyat tanpa harus memiliki kekayaan sendiri. Abu Nawas diundang menjadi penghibur dalam pesta istana. Ia membawakan syair jenaka yang membuat pejabat, tamu, dan rakyat tersenyum. Humor halusnya berhasil mengubah suasana formal menjadi hangat dan menyenangkan. Ia menunjukkan bahwa hiburan bisa mengajarkan moral sekaligus mencairkan ketegangan. Abu Nawas mengumpulkan murid-murid kecil dan menceritakan kisah kucing yang harus menunggu tikus keluar dari lubangnya. Dengan gaya jenaka, anak-anak belajar arti sabar, dan tertawa saat kucing mengeluh. Pesan moral tersampaikan dengan ringan, mengajarkan bahwa humor bisa menjadi media pendidikan yang efektif. Seorang tukang ramal menipu rakyat dengan ramalan palsu. Abu Nawas menanyai dan menguji ramalan itu dengan cara jenaka. Saat ramalan terbukti salah, rakyat tertawa, tukang ramal malu, dan pelajaran moral tersampaikan. Jangan mudah percaya pada penipuan. Abu Nawas mengajak anak-anak bermain teka-teki kata tentang rezeki. Ia mengajarkan bahwa rezeki datang bagi yang jujur dan rajin, namun dikemas dengan humor agar anak-anak tetap senang. Anak-anak belajar tanpa merasa seperti pelajaran formal. Seorang pemuda malas dan menunda pekerjaan. Abu Nawas menyusun syair jenaka yang menyindir kemalasan. Jika kerja hanya menunggu, hidup pun ikut menunggu. Pemuda itu tersipu dan mulai rajin. Abu Nawas membuktikan bahwa humor bisa menjadi alat menasihati dengan efektif, tanpa menyinggung perasaan. Abu Nawas bertemu orang-orang yang sombong dan menilai iman hanya dari penampilan. Ia bercerita tentang seorang pemuda yang rajin beribadah, tetapi hatinya sombong, dan seorang pedagang sederhana yang diam-diam banyak bersedekah. Dengan perumpamaan jenaka, orang-orang tersadar bahwa iman sejati diukur dari hati, bukan penampilan. Semua tertawa sekaligus merenung. Abu Nawas melihat sebuah desa kecil ingin membangun masjid namun kekurangan tenaga. Ia mengumpulkan penduduk, membagi tugas, dan menghibur semua orang dengan syair lucu agar semangat tetap tinggi. Desa itu pun berhasil membangun masjid dengan cepat. Abu Nawas menunjukkan bahwa humor dan kepedulian bisa memotivasi banyak orang. Di pasar, anak-anak bertengkar soal permainan. Abu Nawas mengatur permainan yang adil, lalu menceritakan kisah lucu tentang penguasa yang adil dan yang curang. Anak-anak belajar arti keadilan sambil tertawa. Ia membuktikan bahwa pendidikan moral bisa diberikan dengan cara menyenangkan dan kreatif. Seorang pejabat lalai dalam tugasnya. Abu Nawas menulis syair jenaka yang menyinggung kecerobohan tanpa menyinggung secara pribadi. Yang tinggi jabatannya, jangan lupa menunduk pada rakyat kecil. Pejabat itu tersipu, khalifah tersenyum, dan pesan moral tersampaikan dengan efektif. Dalam lomba syair di istana, penyair lain memamerkan puisi panjang dan membosankan. Abu Nawas melantunkan syair jenaka yang singkat tapi mengena, yang panjang terkadang membosankan, yang sederhana bisa menusuk hati. Semua tertawa dan terkesan.
Abu Nawas menang, menunjukkan bahwa satir cerdas bisa menaklukkan formalitas kaku. Seorang bangsawan sombong memamerkan kekayaan. Abu Nawas menyusun syair jenaka, yang penuh emas kadang lupa mengisi hati. Bangsawan tersipu malu, rakyat tertawa. Abu Nawas menunjukkan bahwa humor bisa menegur kebanggaan berlebihan dengan elegan. Seorang pemuda mengejek Abu Nawas karena penampilannya sederhana. Ia membalas dengan syair jenaka yang menyisipkan doa, "Jika yang menertawakan aku diberi kebahagiaan, aku tersenyum." Semua orang tertawa dan merasa tersentuh. Abu Nawas menunjukkan bahwa cerdas dan bijak bisa berjalan beriringan dengan humor. Abu Nawas diundang menemani Khalifah Harun al-Rasyid dalam perjalanan ke kota lain. Ia menghibur rombongan dengan cerita jenaka dan teka-teki, membuat perjalanan panjang terasa ringan. Khalifah kagum pada kecerdasannya, sementara para pejabat dan rakyat yang menyaksikan terhibur. Seorang bangsawan dermawan ingin memastikan amalnya ikhlas. Abu Nawas berpura-pura meminta bantuan aneh, sambil mengamati sikap bangsawan itu. Hatinya diuji, dan ia tetap ikhlas. Abu Nawas tersenyum, mengetahui bahwa cara sederhana dan jenaka bisa menilai kejujuran hati. Seorang ibu panik karena anaknya hilang di pasar. Abu Nawas berpura-pura membuat permainan, tebak-tebakan, sambil mencari anak itu. Anak ditemukan, ibu lega, rakyat kagum. Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdikan dan humor bisa menjadi alat menolong tanpa menimbulkan panik. Di sebuah desa, dua saudara bertengkar sengit soal warisan orang tua mereka. Kedua belah pihak membawa masalah itu ke Khalifah. Abu Nawas dipanggil sebagai penengah. Alih-alih menyuruh mereka langsung membagi, ia menyusun permainan sederhana. Masing-masing menyusun bagian warisan dengan cara kreatif, sambil Abu Nawas menambahkan teka-teki lucu. Orang-orang tertawa, sementara kedua saudara mulai melihat kesalahan masing-masing. Abu Nawas kemudian menegaskan keputusan yang adil, memberi porsi masing-masing sesuai kebutuhan dan rasa hormat kepada orang tua. Kedua saudara terkesan, bersyukur, dan rakyat kagum melihat kecerdikan Abu Nawas yang mampu menyelesaikan sengketa serius tanpa konfrontasi atau pertengkaran. Dengan humor dan logika, ia menanamkan pesan moral bahwa keadilan harus berjalan dengan bijak, bukan emosi. Banjir besar melanda kota Baghdad. Rakyat panik dan sedih karena rumah dan ladang terendam. Abu Nawas datang membawa humor. Ia membuat sandiwara mini tentang ikan-ikan yang mencuri rumah manusia, sambil melontarkan syair jenaka yang membuat orang tersenyum di tengah kesulitan. Orang-orang mulai bekerja sama untuk menyelamatkan harta dan ternak, sambil tetap tertawa ringan. Abu Nawas menunjukkan bahwa humor bisa menjadi obat hati di saat musibah, sekaligus membangkitkan semangat gotong royong. Seorang pedagang kurma menjual buah yang sudah busuk dengan harga mahal. Abu Nawas membeli beberapa kurma, kemudian berpura-pura menampilkan tarian kurma ajaib untuk khalayak pasar. Saat buah busuk terbongkar, rakyat tertawa dan pedagang malu. Abu Nawas menyampaikan pesan moral. Jangan menipu rakyat dan hargai kejujuran dalam perdagangan. Di majelis, seorang pemuda menanyakan bagaimana mengenal cinta sejati. Abu Nawas tersenyum, lalu menyusun teka-teki jenaka. Cinta sejati seperti air yang mengalir di sungai, kadang tenang, kadang deras, tapi selalu memberi kehidupan. Semua tertawa dan terpesona, memahami makna dalam jawaban sederhana namun syarat filosofi. Abu Nawas melihat orang-orang mengeluh karena sedikit rezeki. Ia bercerita tentang burung yang menunggu biji, dan ikan yang menunggu hujan turun, sambil melontarkan humor jenaka. Orang-orang tertawa, menyadari bahwa bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Ia membuktikan bahwa humor dan cerita bisa menjadi guru moral yang efektif. Seorang pencuri kuda mengambil kuda milik pedagang miskin. Abu Nawas berpura-pura menawarkan kuda ajaib untuk ditukar dengan kuda curian. Pencuri terjebak, akhirnya mengembalikan kuda asli. Orang-orang kagum pada kelicikan Abu Nawas yang menegakkan keadilan dengan cerdik tanpa kekerasan. Seorang pemuda merasa sombong karena berani menghadapi semua orang. Abu Nawas mengajaknya berburu harta tersembunyi, yang ternyata hanyalah teka-teki di rumah kosong. Pemuda itu bingung, lalu tersadar bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan bisa menyesatkan. Abu Nawas mengajarkan pelajaran moral dengan humor ringan. Pada hari raya, Abu Nawas diundang ke pasar dan istana. Ia membawakan sandiwara lucu dan syair jenaka, menghibur anak-anak dan orang dewasa. Semua tertawa,
suasana hangat, dan Abu Nawas mengajarkan bahwa kebahagiaan bisa dibagikan melalui humor dan cerita. Seorang fakir miskin tidak bisa membeli makanan. Abu Nawas berpura-pura mengadakan pertunjukan, kelinci dan roti ajaib. Orang-orang memberi uang dan makanan, yang kemudian diserahkan Abu Nawas kepada fakir itu. Fakir lega, rakyat kagum, dan Abu Nawas menunjukkan bahwa kreativitas bisa menolong orang dengan cara unik. Abu Nawas kehilangan sahabat dekat. Ia menulis syair jenaka namun penuh makna, mengenang kebersamaan mereka. Syair itu membuat semua yang mendengar tersenyum dan teringat pentingnya persahabatan. Abu Nawas mengajarkan bahwa kenangan bisa disampaikan dengan humor dan tetap mengandung pesan moral. Di sebuah desa, seorang suami dan istri bertengkar hebat karena masalah kecil yang menumpuk. Abu Nawas dipanggil untuk menengahi. Ia menggunakan teka-teki jenaka, jika ayam dan bebek sama-sama ingin makan, siapa yang harus mengalah? Pasangan itu tersenyum melihat analogi lucu Abu Nawas. Ia lalu memberi saran praktis agar mereka saling memahami dan berbagi keputusan. Akhirnya, suami dan istri berdamai. Abu Nawas menunjukkan bahwa humor dan kecerdikan bisa menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa marah atau menyakiti hati. Seorang pedagang kehilangan emas di pasar. Abu Nawas diminta membantu. Ia menyamar sebagai pengemis, mengamati gerak-gerik orang-orang di pasar, lalu menyusun teka-teki lucu yang memancing pencuri mengungkapkan dirinya. Emas dikembalikan, pedagang lega, rakyat kagum. Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdikan, kesabaran, dan humor bisa menegakkan keadilan dengan elegan. Khalifah berduka karena kehilangan seorang pejabat penting. Abu Nawas hadir dengan syair jenaka dan cerita ringan tentang kehidupan sehari-hari. Khalifah tersenyum, hati terasa ringan. Abu Nawas mengajarkan bahwa humor dapat menjadi obat hati dan mengembalikan semangat bahkan dalam kesedihan. Seorang musafir tersesat di kota Baghdad. Abu Nawas menawarkan bantuan, berpura-pura membuat peta ajaib yang lucu dan jenaka. Musafir tertawa, merasa lega, dan berhasil kembali ke jalannya. Abu Nawas membuktikan bahwa kreativitas bisa membantu orang tanpa menimbulkan ketakutan atau panik. Di pengadilan, seorang pedagang dituduh mencuri. Abu Nawas diminta menjadi saksi. Ia menanyai saksi dengan pertanyaan jenaka namun cerdik, membuat fakta sebenarnya terbuka. Pedagang yang benar akhirnya terbebas, dan rakyat kagum pada kecerdikan Abu Nawas menegakkan keadilan dengan cara halus. Seorang hakim lalai dalam memutus perkara. Abu Nawas menulis syair jenaka, yang memegang palu jangan tidur di tengah sidang. Semua orang tertawa, termasuk hakim, yang tersadar dan memperbaiki kesalahan. Abu Nawas menunjukkan bahwa kritik bisa disampaikan dengan humor tanpa menimbulkan permusuhan. Seorang menteri sombong menantang Abu Nawas. Ia menulis syair jenaka tapi cerdas, mengandung pesan moral, yang memimpin harus mendengar rakyat, bukan hanya gemerlap istana. Menteri tersipu, Khalifah tersenyum, dan pelajaran moral tersampaikan dengan efektif. Seorang anak kecil difitnah mencuri. Abu Nawas menanyai saksi dengan pertanyaan jenaka yang membuka kebohongan. Anak itu dibebaskan, rakyat tersenyum, dan Abu Nawas menunjukkan bahwa kecerdikan bisa menegakkan kebenaran dengan cara lembut dan kreatif. Wabah penyakit menyerang kota, membuat rakyat ketakutan. Abu Nawas hadir, melantunkan syair jenaka tentang burung dan angin yang membawa pesan lucu. Orang-orang tertawa, hati menjadi ringan, dan meski sulit, mereka mulai bekerja sama menjaga kesehatan. Abu Nawas membuktikan bahwa humor bisa menenangkan dan menyatukan masyarakat. Abu Nawas menutup hidupnya dengan damai. Ia menulis syair terakhir yang berisi doa dan pesan bijak, mengajarkan kejujuran, kecerdikan, dan humor sebagai alat kehidupan. Rakyat mengenangnya, bukan hanya karena kelucuannya, tapi karena kebijaksanaannya yang menginspirasi generasi. Abu Nawas menunjukkan bahwa hidup yang penuh tawa, kecerdikan, dan kebaikan meninggalkan warisan abadi bagi dunia. Syair Abu Nawas di akhir hidupnya. Hidup ini bagai sungai yang mengalir. Kadang tenang, kadang deras, jangan tersesat, kawan. Harta dan tahta hanyalah ombak yang menghilang. Yang abadi adalah akal dan tawa yang tulus. Jangan tertipu oleh pujian dan celaan. Semua hanyalah debu di angin yang fana. Berikan senyummu pada yang lelah. Beri nasihat dengan canda, bukan amarah. Kejujuran adalah sahabat sejati.
Kebijaksanaan menuntun langkahmu setiap hari. Bermainlah dengan kata, tapi jangan menggores hati. Bersyukurlah pada rezeki yang kecil, tapi berarti. Jika aku pergi, jangan menangis. Tawa dan akal yang kutinggalkan cukup untuk menuntun. Belajarlah dari dunia dengan mata terbuka. Dan hidupkan hati dengan humor, iman, dan cinta. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, senyum, dan pelajaran dari kecerdasan Abu Nawas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini, agar kami terus bisa berbagi kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.